Let's welcome. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat datang di sekolah minggu online HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sekolah minggu kebanggaan kita. Senang sekali Kak Ana di sini bisa menemani adik-adik di pagi hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Walaupun masih online, tetap ada sukacita adik-adik. Nah, coba kakak mau tanya, adik-adik semua sudah mandi? Ih, bagus, biar nggak bau. Nah, coba kakak mau tanya lagi, sudah berpakaian dengan rapi? Bagus, sudah sarapan? Keren. Dan jangan lupa menyiapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik semua, kita akan mulai ibadahnya. Adik-adik silakan duduk dengan nyaman. Oke, kita akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kembali kami boleh mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa juga biarlah semua adik-adik dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa jika ada dari adik-adik yang sakit, biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Dan kami rindu semua adik-adik boleh mengikuti ibadah ini dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Adik-adik semua, di pagi ini kakak mau mengajarkan satu hal. Nah, kakak mau challenge nih. Siapa yang tahu kalau bohong itu perbuatan dosa atau bukan? Iya betul, itu perbuatan dosa. Nah, gerakannya begini. Nah, jadi kalau ini kan lebih hitam tangan kakak. Nah, kita artikan sebagai itu perbuatan dosa ya. Nah, dan kita mau tolak itu. Jadi gerakannya seperti ini. Oke. Bohong saya tolak. Ya. 1, 2, 3. Bohong saya tolak. Bagus. Adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Oke, kita nyanyi itu ya dek. Dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jadi anak Tuhan,
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nyanyinya yang keras ya. Oke, yuk kita angkat pujian ini bersama-sama. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Dan kita dalam ibadah sekolah minggu yang masih streaming. Belum ya, sabar dulu. Nanti untuk mendapatkan kabar sukacita, boleh ke gereja untuk mengikuti ibadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Tapi sebelumnya, mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jalan Lurah dan sekolah minggu dimanapun mereka berada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberkati kami Tuhan, supaya kami membuka hati kami untuk menjadi sarana bagi firman Tuhan bertumbuh dan menjadi bekal rohani kami. Berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anakmu sekolah minggu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, mari yuk kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saya mau ajak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah untuk ikut membaca di rumah masing-masing dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Demikian firman Tuhan.
Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu, dan sebahagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah tahu nyanyian tentang Ananias dan Safira? Cerita tentang Ananias dan Safira ini sudah berulang-ulang kita dengar. Dan Ananias dan istrinya Safira adalah orang yang bersekongkol untuk berbohong kepada Rasul Petrus. Mereka menyembunyikan, mereka menyelipkan, mereka korupsi apa yang disampaikan oleh Rasul Tuhan, yaitu Rasul Petrus, tentang apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan melalui jemaat pada waktu itu. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik supaya tidak berbohong, supaya tidak mau berdusta, supaya tidak mau korupsi, supaya tidak mau mencuri apa yang bukan kepunyaan kita, apa yang bukan milik kita. Pertama, berbohong. Mereka berbohong karena ketika Rasul Petrus bertanya, bukankah sekian kamu jual tanah itu, Ananias? Ya, sekian saya jual tanahnya. Ia membohongi Tuhan melalui Rasul Petrus. Adik-adik, jangan berbohong, jangan berdusta. Kata kita hukum Taurat Tuhan. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan kamu melakukan kebohongan, karena Tuhan membenci kebohongan. Jangan berdusta tentang apa yang kita lakukan. Lebih baik mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jika kita berdosa, lebih baik mengaku kepada orang tua jika ada hal yang kita inginkan, daripada kita berbohong. Sehingga ketika kita berbohong, maka kita berbohong lagi untuk menutupi kebohongan ini, dan kebohongan yang satu kita tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Maka kebohongan itu, dusta kita itu menjadi beranak, bahkan memiliki cucu. Mengaku dosa kita kepada Tuhan lebih baik daripada berbohong. Ada 4 orang anak yang berbohong kepada gurunya pagi-pagi karena mereka bermain-main, lalu terlambat masuk sekolah. Mereka sepakat, kita nanti berbohong saja kepada guru. Kita bilang, kita katakan ban mobil kita kempes, bocor di tengah jalan, lalu kita terlambat. Oke, kita sepakat.
Lalu ketika tiba di sekolah, kenapa kalian terlambat? Bu, ban mobil angkot kami bocor. Itu sebabnya kami terlambat. Oh, bocor, waduh kasihan. Lalu gurunya memberi secari kertas masing-masing, menjauhkan jarak mereka untuk menulis. Sekarang ibu guru mau tahu ban mobil sebelah mana yang bocor, katanya. Lalu masing-masing menulis. Ada yang menulis ban depan sebelah kiri, depan sebelah kanan, belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan. Akhirnya mereka ketahuan telah berbohong. Untung mereka tidak mati seperti Ananias dan Safira. Tuhan masih mengampuni kebohongan mereka. Jangan berbohong, karena jepedo patnigabus, katanya, kebohongan itu suatu waktu pasti akan terbongkar, pasti akan tercium. Sehingga lebih baik kita ketika berdosa mengaku kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya, dan jangan mengulangi kebohongan lagi. Setuju? Setuju. Yang kedua, mereka mencuri dari apa yang bukan miliknya karena sudah bersepakat untuk memberikannya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ananias bersama Safira sepakat untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka mencuri, mereka korupsi dari apa yang mereka sampaikan kepada rasul-rasul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mencuri itu menjadi pekerjaan yang benci Tuhan. Jangan mencuri. Karena apa? Karena bukan milikmu. Biarlah bersyukur dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya. Jangan mengambil apa yang bukan kepunyaan kamu. Apalagi kita mencuri untuk kebutuhan kita, untuk memuaskan keinginan kita, untuk bisa memiliki uang jajan yang lebih. Lalu kita membuka isi dompet ibu kita, mama kita, lalu kita mengambilnya. Tahu juga mama tidak hitung-hitung berapa duitnya di dompetnya, tahu juga dia tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Karena itu kita bisa saja dihukum Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih baik, adik-adik. Ketika kita mencuri, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Kalau tiba-tiba saja Tuhan, setiap kita mencuri, langsung Tuhan tampar tangan kita, maka tangan kita akan putus, maka kita akan mati. Ananias, Safira nyawanya terputus karena mereka berbohong dan mencuri. Jadi yang dikasihi Tuhan, takutlah kepada Tuhan, karena Tuhan melihat dari atas, Tuhan mengawasi kita dari surga. Apa yang anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah lakukan. Itu sebabnya ada seorang anak diberi apel, beberapa orang dibeli apel sama guru sekolah minggu. Makanlah apel ini, tapi jangan ada yang melihat, katanya. Jangan ada yang melihat. Lalu ada yang bersembunyi di kolong meja, bersembunyi di luar, bersembunyi di ruangan konsistori, bersembunyi di ruangan yang lain. Dia merasa tidak dilihat. Setelah selesai pulang kembali, ada seorang anak yang tidak makan buah apel itu. Lalu guru bertanya, kamu kenapa tidak makan itu buah apel? Masih ada yang melihat. Oh, kamu tidak bersembunyi, tetap ada yang melihat. Kamu ke bawah meja, ada yang melihat. Ke kamar, ada yang melihat. Siapa yang melihat? Tuhan Yesus, katanya. Tuhan Yesus ternyata terus melihat dia. Ya sudah, kamu makanlah apelnya, berdoa dulu dengan nama Tuhan Yesus. Karena Yesus melihat semua perbuatan kita. Dia mengawasi. Kalau CCTV mengawasi hanya sedikit saja, kalau kamera bisa mengawasi sedikit saja, tapi kalau Tuhan Yesus, semua apa yang kita lakukan dilihat Tuhan Yesus. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan korupsi. Apalagi kalau Tuhan marah, langsung ia cabut nyawa kita seperti Ananias. Rebahlah kita, putuslah merenggang nyawa kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mau berbohong. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang jujur, yang senantiasa berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Kita sepatutnya seperti jemaat di gereja waktu itu. Mereka ketakutan, kita takut kepada Tuhan. Takut bukan kita gentar kepadanya,
tapi takut melakukan dan melanggar hukum Taurat Tuhan. Takut melanggar firman Tuhan. Setuju adik-adik? Setuju. Tuhan memberkati kita. Sebentar lagi akan menyambut Natal. Sambutlah dengan sukacita. Persiapkan diri masing-masing supaya setiap kita bersukacita menyambut Natal ini. Mari, amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekolah minggu hari ini diajar untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, karena kebohongan kami akan menjadikan kami berbohong lagi dan berbohong lagi, menutupi kebohongan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami berdosa, kami mengaku di hadapan Tuhan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kami juga diajar yang tidak mencuri, tidak korupsi. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur apa yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami cukupkan diri kami dengan apa yang diberikan orang tua, apa yang menjadi bahagian kami, uang jajan kami. Biarlah Tuhan, kami bersyukur atas semuanya itu. Kami tidak mau mencuri karena Tuhan melihat kami semua, apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah dimanapun mereka tinggal. Jadi anak-anak yang baik, rajin belajar, giat membantu orang tua, dan juga menjadi anak-anak yang ceria, sehat, bersukacita, dan bertumbuh baik, selamat senantiasa. Terlebih di saat ini mereka sudah pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing. Tuhan, jagai, pelihara hidup mereka, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Berkati para orang tuanya, pembimbingnya, Tuhan, sehingga orang tuanya dalam kebajikan Tuhan membawa mereka kepada-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah untuk mengajar, membimbing, meskipun kami masih sampai hari ini mengikuti ibadah ini melalui online streaming. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah hampir selesai. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian lagi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Nah, itu lagunya. Kita angkat pujian ini ya bersama-sama.
Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak harap adik-adik tetap rajin berdoa, rajin membaca firman, dan setia mengikuti ibadah online HKBP Jalan Lurah Cimahi. Jangan pernah ketinggalan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup di dalam doa Bapa kami. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.